Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak kompak sih? Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembuh kamu. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mati lampu.
Alhamdulillah. Ya Allah. Malam hari ini kita semuanya alhamdulillah, meskipun lampunya mati, kaget semuanya. Alhamdulillah ketika kita bersolawat, kata Ustadz Mansur, tidak lama Ustadz. Alhamdulillah baru 2 lagu saja Allah mengabulkan, mengijabai, lampu listrik dinyalakan kembali. Alhamdulillah. Yang senantiasa kami muliakan para ulama, para guru-guru kami, wabil khusus alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Abah Kiai Haji Slamet Basuki, pengurus Syuriah Nahdlatul Ulama Kota Samarinda, alhamdulillah hadir dikawal oleh Banser. Alhamdulillah, saya nggak menyangka beliau hadir. Yang kami hormati para tokoh masyarakat di desa Kampung Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, iya, dikit-dikit Kutai Kartanegara. Terus Nahdlatul Ulama Kabupaten Kutai Barat beserta jajarannya yang hadir pada malam hari ini, Ketua Takmir Masjid Al Iman Kampung Sendawar Kabupaten Kutai Barat, yang kami hormati Ketua Panitia PHBI yang mendampingi saya mulai hadir, dibawa ke hotel sampai diajak makan di depan pasar pelaksana ke jembatan itu. Alhamdulillah panjenenganipun Bapak Haji Aspianur. Amin Allahumma. Ustadz Mansur Al-Jawi Al-Jenggoti Wal Gondroni. Alhamdulillah seluruh asatidz dan ustadzah, anak-anakku sekalian, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini sekali lagi saya tidak menyangka atas izin Allah hadir di tempat ini di halaman Masjid Al Iman Kampung Sendawar Kutai Barat dalam rangka bersama-sama kita ingin ta'zim, hormat, mengagungkan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah. Alhamdulillah semua yang hadir pada malam hari ini sehat walafiat. Mudah-mudahan terus sehat walafiat, murah rezekinya, soleh-solehah anak-anaknya, rukun damai keluarganya, sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semuanya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam hari ini kita peringati Maulid Nabi dengan tema mengedepankan akhlakul karimah sebagai pedoman hidup sehari-hari. Sebelum kita sampai pada akhlakul karimah,
Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maulidnya Nabi Muhammad diperingati di mana-mana. Di Islamic Center katanya sudah, di Masjid Jami sudah, ya. Ini giliran di Masjid Al-Iman terakhir lampunya mati. Alhamdulillah. Kalau Islamic Center terus lampunya mati, Pak, bisa di demo. Tapi alhamdulillah di Masjid Al-Iman ini meskipun lampunya mati, tapi kita tetap semangat untuk mengikuti Maulid Nabi. Hadirin rahimakumullah, Maulid Nabi ini harus dirayakan dengan penuh kegembiraan, harus dilaksanakan dengan penuh cinta. Tidak boleh orang yang hadir pada malam hari ini hatinya sedih. Ibu-ibu, ada yang sedih? Utangnya banyak, angsuran motornya masih belum lunas, cicilan Tupperware-nya masih belum lunas. Ya Allah, orang yang hadir pada malam hari ini Ustadz Mansur, apapun masalah ente semuanya, kalau kita wasilah baginda Nabi Muhammad SAW yang punya hutang lunas, yang belum punya jodoh ditemukan jodohnya oleh Allah, yang belum punya rumah mudah-mudahan barokah Maulid segera punya rumah, yang sakit mudah-mudahan sembuh atas izin Allah, amin Allahumma. Maulid mesti seneng kayak gini, Pak. Nggak boleh Maulid itu terus diam, nggak boleh. Atau susah, Allah panitia tidak beres panitia. Masa ada acara Maulid lampunya mati? Nggak usah khawatir. Yang penting kita tetap bahagia. Alhamdulillah bahagia kita mengantarkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Wis, hadirin rahimakumullah. Kalau kita tidak cinta Nabi Muhammad, ngapain ada telur di sopo yang bikin telur dibikin kayak gini sopo? Yang bikin siapa ini? Ini kalau tidak Maulid gak mungkin terjadi, Pak. Kalau nggak ada Maulid gak mungkin terjadi. Kalau di Tenggarong, Kutai Kartanegara, ini sudah dadal duel habis saat Mahalul Qiyam. Maka orang yang terbaik Maulid yang pernah saya hadiri hanya di sini, Pak. Kalau sudah Allah ya Nabi salam alaika, berebut semua. Tapi di sini alhamdulillah tertib. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Ini semua menggambarkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ibu-ibu, malam hari ini hatinya senang. Panitia, Ustadz, apakah kemudian ini nanti diperebutkan atau dibagikan? Direbutkan atau dibagikan? Tolong bapak-bapak nggak usah dibagi, Ustaz Mansur. Kasihkan ibu-ibu, bapak-bapak punya jatah telur paten 2. Alhamdulillah. Biar ibu-ibu aja yang cari tambahan telurnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam ini memang harus gembira semua. Kampung Sendawar harus gembira karena ada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Wis di mana-mana diperingati, sing penting hati kita senang, hati kita gembira. Insya Allah kita nanti akan mendapatkan manfaat dari gembira kita malam hari ini. Hadirin rahimakumullah, jangankan kok Kutai Barat, jangankan Kampung Sendawar dipimpin oleh Ustadz Mansur, dipimpin oleh Pak Haji Asbianur, panitianya semua hadir di sini. Ini alam raya, alam semesta itu takjub dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alam semesta, mulai dari arsy-nya Allah goncang, lalu kursi tambah haibatan wa waqara, tambah semakin hebat. Lalu berikutnya langit ini bintang-bintangnya bersinar di malam hari. Hari ini ada bintangnya enggak? Lahirnya Nabi Muhammad disambut dengan bintang.
وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله ولا إله والله أكبر سبحان الله ولا إله والله أكبر ولم تزل ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن ربه الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. Hadirin rahimakumullah, malaikat itu seluruhnya bergemuruh mengucapkan la ilaha illallah, bareng-bareng la ilaha illallah. Malaikat semuanya Pak, mau lahirnya Nabi Muhammad itu la ilaha illallah, bergembira karena akan lahir manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat saja bergembira yang bukan dari golongan manusia. Maka atas izin Allah, ketika ibunda Siti Aminah itu mau melahirkan, merasa sudah mau melahirkan, kira-kira ibu-ibu ini pengalaman, kalau mau melahirkan itu biasanya buka berapa Bu? Buka berapa? Loh, bapaknya kok ngerti loh ya? Hei, yang melahirkan itu mae, bapaknya bagian numpai saja itu biasanya. Bapaknya kok tahu kali mana ada? Buka berapa Bu? Buka 9, buka 10. Siti Aminah mau melahirkan sudah buka 9, buka 10 atas izin Allah. Wada'atil Habib, Nabi Muhammad lahir. Wis, Nabi Muhammad lahir, orang yang pertama kali gembira adalah paman sendiri yang bernama Abu Lahab. Orang Quraisy kafir, orang yang membenci Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dewasa, gembira, alhamdulillah aku punya ponakan baru, ponakan laki-laki, orangnya tampan. Diberitakan ke seluruh masyarakat Quraisy saat itu, karena yang lahir adalah laki-laki. Ketika di tradisi Arab jahiliyah, kalau ada ibu melahirkan anak perempuan, namanya juga jahiliyah, akhirnya apa? Begitu lahir, begitu lahir kok dilihat jenis kelaminnya perempuan, bapaknya langsung aduh mati ya Bu. Kenapa? Karena tradisi Arab jahiliyah, ketika ada ibu melahirkan anak perempuan, ini memalukan, karena anak perempuan dianggap sial, anak perempuan dianggap membawa musi. Nyatanya jelas perempuan itu banyak cerewetnya atau banyak diamnya? Cerewet. Yang jawab anak sampean dewe itu loh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, bahwa Nabi Muhammad lahir disambut gembira oleh pamannya, meskipun non muslim, meskipun bukan orang yang beriman. Tapi setiap hari Senin, seorang Abu Lahab yang ada di alam kubur itu diringankan siksanya oleh Allah, karena lantaran mencintai, bergembira saat Nabi Muhammad lahir.
orang non muslim kafir senang dengan maulidnya Nabi Muhammad, mendapatkan manfaat, diringankan siksa kubur. Wah, kalau kita ini urusan mati, urusan kuburan, yang tahu bukan Ustadz Mansur, yang tahu itu hanyalah Allah. Malaikat yang mencabut nyawa disebut siapa? Malaikat Jangan pernah berteman di akun Facebook dengan malaikat Israel. Nanti di tag kamu, didatangi oleh malaikat cabut nyawamu. Nggak perlu punya WA-nya malaikat Israel, sudah biarkan aja. Kalau malaikat Jibril nggak apa-apa, tapi kalau malaikat Israel jangan sampai punya nomor WA-nya, nanti dicek. Mbak Besti, aku mau datang ya malam hari ini. Nah, itu datang ternyata untuk yang pertama dan terakhir kalinya dicabut nyawanya. Inna lillahi wa inna. Mati itu nggak mengenal umur, mati nggak mengenal waktu. Tiba-tiba orang itu bisa saja meninggal dunia. Dulu. Halo, dengarkan. Dengarkan. Dulu ada orang itu ngopi saja mati. Yang suka ngopi tadi, Pak Ketua PC NU Kutai Barat, jangan ngopi Pak, bisa saja cepat mati. Iya, dulu ada kopi namanya kopi Vietnam yang dicampur dengan cyanida. Saat itu membuat seorang perempuan mati gara-gara kopi. Makanya yang pas ngopi-ngopi mati, inna lillahi wa inna ilaihi. Ada orang yang sedang duduk tiba-tiba meninggal dunia, ada. Bisa disebabkan karena angin. Ibu-ibu, angin duduk. Tiba-tiba ada pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang Bapak Asbian Nur di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tenang, dan akan dikebumikan esok hari insya Allah. Untuk para hadirin, mari kita berikan doa dengan iringan Al-Fatihah. Wah, jangan dibaca Fatihah, mati beneran nanti ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah, mati gak ada yang tahu kapan kita mati, di mana nanti kita mati, tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Allah, kalau ada ayat Al-Quran dibaca, maka ucapkanlah Allah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Gak ada yang tahu Pak, kapan kita nanti mati, di Kutai Barat kah, di Kutai Timur kah, Kutai Kartanegara, di darat, sungai, laut, gunung, hutan, tidak ada yang tahu. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, besok di alam kubur itu ngerinya luar biasa. Jangan membayangkan neraka, bayangkan dulu gimana nanti kedahsyatan siksa kubur. Saking dahsyatnya orang yang meninggal dunia harus dilajari oleh seorang ustadz untuk membacakan talqin. Ada Pak sini Pak? Ada, bacakan talqin. Hei Bapak Asbian Nur, sesungguhnya engkau sekarang telah berada di alam kubur sampai nanti hari dibangkitkan. Ketika datang kepadamu dua orang utusan, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir, maka jangan membuat engkau takut dan gemetar. Mereka adalah makhluk dari sekian banyak makhluk Allah, sama dengan engkau. Ketika bertanya kepadamu, man rabbuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka wa man nabiyuka. Ada 6 pertanyaan
yang tidak ada jaminan. Ustadz, panitia, penceramah, pembawa acara, itu nggak ada jaminan kalau nanti kita mati itu bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar. Ketika ditanya man rabbuka, who is your God, nah, siapa Tuhanmu, jawabannya apa, Bu? Itu kalau masih peringatan Maulid Nabi. Tapi ketika sudah di alam kubur, lain ceritanya. Oh iya, saya nggak pernah mati sih, mungkin nanti Pak Asbanur duluan ya. Habis itu chat saya, Ustadz benar di alam kubur gelap, nggak ada siapa-siapa. Datang malaikat dua, ketika nggak bisa menjawab, hai Asbanur, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Waman nabiyuka, siapa nabimu? Karena nggak pernah ikut maulidan, nggak pernah jadi panitia maulid, nggak pernah ikut salawatan, nggak ngerti siapa yang menjadi nabinya. Jangan-jangan yang menjadi nabinya adalah Rizky Bilar. Jangan-jangan ibu-ibu itu ya suka banget sama Rizky Bilar itu. Wah, kalau orang sering salawatan, orang sering maulidan, ya Nabi salam, tadi dibacakan. Ya Allah, saya menyaksikan Pak Asbianur, kalau sudah mahallul qiyam, sholawatan itu berbagai macam ekspresi. Saya ngamati dari awal. Ada yang Allah ya Nabi salam alaika, ada yang mengangkat tangan, ada yang goyang-goyang sendiri. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam, ada yang begitu ya. Ada yang diam aja, Nabi gak ngerti ya, Nabi kiopo yo gak ngerti, pokoknya orang berdiri ya ikut berdiri. Ada yang khusyuk mengangkat tangan. Ya Allah, kalau sudah ma'alul qiyam itu kok ada orang gak semangat, itu bisa-bisa dihukum oleh Allah. Loh nggih, betul. Suatu hari dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi besar Muhammad SAW, ribuan malaikat menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Tapi ada satu dari ribuan malaikat yang tidak mau berdiri ketika Nabi Muhammad lewat. Jadi Nabi Muhammad itu mau Mi'raj ketemu dengan Allah, ternyata ada satu malaikat yang nggak mau berdiri. Malas mungkin berdiri Pak, sambil mainan HP. Nah, malaikatnya itu mainan HP. Saat itu Allah murka, kekasihnya yang bernama Muhammad sedang ketemu dengan Allah. Allah tidak ridho. Maka malaikat dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mata memandang sampai pada satu tempat di dataran tinggi yang disebut dengan Gunung Qaf. Bahasa Arabnya Jabalul Qaf. Maka di dalam Al-Qur'an ada surat namanya surat Qaf. Maka tidak ada surat di dalam Al-Qur'an itu namanya Suratu Mansur. Suratu Asbian Nur juga tidak ada. Yang ada itu minimal nama saya ada. Surat Luqman ada pada? Alhamdulillah ada, ibu saya namain saya itu sesuai dengan Al-Quran ya. Ada surat nama-nama Nabi, Nabi Nuh, Nabi Hud ada. Kemudian Nabi Ibrahim, surat Muhammad juga ada, surat Yusuf. Mansur mana orangnya? Tidak ada surat Mansur. Ada Muhammadnya. Iya, ada Muhammadnya kata beliau ya. Wes nggak apa-apa, nggak masuk Quran juga nggak apa-apa. Yang penting sampai masuk panitia peringatan Maulid. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ketika kita ma'alul qiyam, itu kita berdiri jangan sampai seperti malaikat dihukum oleh Allah, dilempar sampai ke Gunung Qaf, sayapnya patah, tidak bisa terbang. Nangis malaikat. Ketika nangis, malaikat Jibril sebagai pimpinan kemudian sowan kepadanya dan bertanya, hei malaikat, apa yang membuat engkau menangis? Aku dihukum oleh Allah
sayapku dipatahkan oleh Allah sehingga aku tidak bisa terbang lagi. Malaikat itu punya sayap. Dalam bahasa Inggris malaikat itu disebut angel. Gambarannya angel itu punya sayap apa tidak? Di dalam bahasa Kutai Barat yang namanya angel itu ibu peri. Ada sinetron Indosiar itu loh, ibu peri itu pakai sayap. Makanya sayapnya dipatahkan oleh Allah, dia tidak bisa terbang. Subhanallah, nangis terseduh-seduh. Akhirnya apa? Malaikat Jibril sowan kepada Allah, ya Allah tolong anggota saya ada yang sayapnya patah. Memang saya patahkan. Kenapa ya Allah? Dia tidak menghormat kekasihku Muhammad ketika lewat dan akan bertemu dengan aku. Terus gimana agar supaya bisa kembali? Apa kata Allah? Bersolawatlah, berdiri bersolawatlah untuk kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada yang sakit, upayakan tetap berdiri meskipun harus berpegangan. Saat mahalul qiyam, saat apa ya Nabi salam, jangan sampai ada ya Nabi tapi duduk, nggak bisa. Ya Nabi itu harus berdiri. Enak berdiri apa enak duduk? Duduk. Berdiri loh Pak, senang berdiri loh ya, senang berdiri. Ibu-ibu itu senang berdiri daripada tidak berdiri, maksudnya lemes. Nah, wis hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Ini Nabi Muhammad. Jadi pertanyaan demi pertanyaan kubur itu berat. Kalau orang sering sholawatan akan mudah menjawab. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Maka yang dijawab adalah Nabi Muhammad. Kalau disebut nama Nabi Muhammad segera sholawat, segera menjawab. Jangan seperti ketika kita ini mendapatkan notifikasi HP langsung dibuka. Iya Pak ya, semua punya HP, ibu-ibu punya HP. Mau masak aja bawa, mau ke pasar bawa, belanja tempat nenek sayur bawa, di pengajian bawa, maulidan bawa, sampai ke kamar tidur bawa. Suaminya pegang menghadap ke sana, istrinya menghadap ke sana, tertawa sendiri. Padahal di atas tempat tidur, meskinya sudah tidak boleh lagi pegang. Terus akhirnya apa yang dikeloni itu HP-nya, bukan istri. Oh, istrinya punya HP sendiri, cekikian di grupnya sendiri, grup arisan emak-emak. Bapak-bapak juga punya grup ngopi di gardu misalkan, macam-macam Pak. Maka hari ini kita tidak sadar ketika ada peringatan Maulid Nabi, berarti kita diajak untuk mengingat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita disuruh maulidan? Karena di alam kubur ada 6 pertanyaan. Salah satunya pertanyaan waman nabiyuka, siapa nabimu? Nah, kalau nggak kenal Nabi Muhammad repot. Nabi Muhammad itu putranya Sayyid Abdullah, kakeknya Abdul, pamannya bernama Abu, ibunya bernama Fa. Salah. Siti A. Istrinya Nabi Muhammad itu ada 12. Hanya berlaku bagi Nabi Muhammad, tidak berlaku bagi Bapak Haji Asbianur. Nggak boleh tambah bini. Tenggarong punya bini, Kutai Barat punya bini, nggak boleh. Merasa sunnah Rasul tambah bini, nggak boleh. Wes, anak-anaknya Nabi Muhammad ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. 6 dari anaknya itu lahir dari rahim Siti Khadijah binti Khuwailid. Makanya kalau kita bicara Nabi Muhammad nggak boleh lepas dari bicara Siti Khadijah. Istri yang paling setia di dunia ini cuma 1, yaitu Siti Khadijah.
tidak ada manusia, istri yang mendukung semua dakwahnya Rasulullah melebihi Siti Khadijah. Orang perempuan Kutai Barat yang mau meniru akhlaknya Siti Khadijah pasti akan mendapatkan bahagia dunia dan Bu, kalau sampean punya suami jadi ketua panitia maulid, itu sampean seneng apa sampean susah? Mendukung apa diam? Man, woi, saya jauh loh. Saya dari Tenggarong nyopir sendiri 9 jam. Saya datang di sini, saya ajak bicara ibu aja nggak ada yang ngomong. Woi, saya ya Allah 9 jam Pak nyopir dewe saya demi hadir di sini. Ditanya ibu, Bu, coba dijawab gitu loh. Bu, jawab ya biar semangat. Saya dari Tenggarong ya Allah nyopir dewe, mampir dewe, datang di sini dicuekin, sakit hatiku dong. Ya, wis hadirin alhamdulillah rahimakumullah. Ayo. Kok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati hari lahirnya, kita butuh maulid. Di kuburan kita butuh maulid untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Nanti pada hari mahsyar setelah semua manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang namanya padang mah. Bu, jawab padang mah. Di padang mahsyar itu semua manusia dikumpulkan, laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, anak-anak, dewasa, tua, renta-renta, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya dikumpulkan dalam satu tempat. Di situ tidak ada satupun yang menggunakan pakaian, tidak ada satupun yang menggunakan sempak. Ini sempakan semua enggak ini? Ya ini saya tanya Pak. Enggak ada yang menggunakan baju Pak, alias telanjang bulat. Dalam bahasa Prancis bernama mudo belejet. Ada orang Jawa di sini? Angkat tangan orang Jawa, mak orang Jawa. Nah, kalau orang Jawa itu Pak bisa dilihat pertama hidungnya pesek-pesek ya. Sholli ala Muhammad. Wes, ibu dan bapak, bahwa nanti kita dikumpulkan, saya juga termasuk, nggak pakai baju, nggak pakai sarung, nggak pakai apapun, alias telanjang bulat, termasuk Bapak Haji Asbianur juga telanjang bulat. Maka semuanya pada bingung dan ketawa, padahal hari itu tidak ada satupun orang yang mampu tertawa, tidak ada satupun. Jadi ketika Ustadz Mansur yang sekarang pakai baju dinas, pakai nanti pada hari dibangkitkan Ustadz Mansur itu datang kantul. Ini yang perempuan, yang lain mencoba wah boleh. Ustadz Mansur diangka sekalinya, wah panjang ternyata. Enggak sempat, enggak ada yang sempat. Ibu-ibu juga seperti itu, jalan sana jalan sini nggak pakai apapun, jalan-jalan kantul. Wow, gede ya ternyata. Dinyangka kemarin sholawatan itu dikelihatan ya Nabi, sekarang wow kuat. Siti Aisyah ketika diceritai oleh baginda Nabi Muhammad, katanya, wow Rasulullah, berarti kita saling pandang dan saling mendelok itu apa ya? Yang melihat ya, saling memandang, dan kita pasti akan takjub. Apa kata Nabi Muhammad? Ini serius. Apa kata Nabi Muhammad dalam hadisnya? Ya Allah, wahai Aisyah, tidak ada satupun yang mampu untuk, jangankan melihat, melirik saja gak mampu. Melirik saja gak mampu. Kenapa? Karena saat itu semua orang ngurusi nasibnya sendiri.
hari mahsyar dikumpulkan semua orang pada bingung semua. Ustadz Mansur lari kemana tidak jelas, Pak Asbianur kemana, ke Melaka kemana, tidak jelas juga. Bingung semuanya. Ustadznya kemana, muridnya kemana, bapaknya kemana, anaknya kemana, nggak ada yang bisa menolong. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saat hari mahsyar itulah kita semuanya baru sadar bahwa kita ngurusi nasib kita sendiri-sendiri. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likullin yauma idin sya'. Lu besok pada hari kiamat, di hari mahsyar, yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang akan lari dari temannya. Maka kalau berteman, besti-besti biasa saja, jangan terlalu berdekatan. Nanti kalau kita pisah sakit rasanya, betul? Yang masih muda jangan pernah pacaran I love you, I miss you, gombal mukiyo. Tidak ada yang namanya cinta sejati, tidak ada yang namanya cinta abadi. Semua akan semu, semua akan hilang. Maka pada hari itu semua bingung. Rombongan datang, Ustadz Mansur, tolong kami. Apa kata Ustadz Mansur? Bu, saya nggak bisa nolong. Ini saya juga nyari, bojoku hilang, anakku juga hilang, teman-temanku juga hilang semuanya. Ibu-ibu pada bingung, umatnya pada bingung. Kata Ustadz Mansur, coba datang ke sebelah sana, itu ada rombongannya Pak Haji Asbianur. Datang Pak Haji Asbianur, tolong kami keadaan seperti ini, nggak pakai baju, kami kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan saudara. Kata Pak Haji Asbianur, nehi, saya tidak bisa menolong karena saya juga kehilangan teman-teman saya. Saya nggak tahu istri saya di mana, anak-anak saya di mana, saya juga nggak tahu. Lalu disarankan coba ke sebelah sana, ada orang yang tinggi kelihatan dari kejauhan. Itu rombongan banyak yang datang ke sana. Begitu datang ke sana, ternyata Nabiullah Adam alaihis datang. Nabi Adam itu tingginya Nabi Adam itu 30 hasta. 30 hasta itu berapa? 30 meter. Orang Indonesia rata-rata 180 meter. Aturan membuat SIM itu minimal tinggi badan 165 cm. Ini 30 meter. Nabi Adam ditanya, ya Abul Bashar, hai bapak seluruh manusia, tidakkah engkau melihat keadaan kami, masyarakat kampung Sendawar? Kami bingung, kami susah, tolonglah kami. Apa kata Nabi Adam? Nehi. Lagi-lagi Nabi Adam tidak mampu untuk membantu, tidak mampu untuk menolong. Kenapa? Nabi Adam pernah melanggar perintah Allah saat dilarang mendekati buah yang namanya buah khuldi. Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian melanggar karena terjebak oleh bujuk rayu setannya ada di sini ya, di depan yang rame itu nanti jadi setan ya. Wes, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Adam gak mampu menolong, gak bisa berdoa gara-gara dia melanggar perintah Allah. Nah, kita berapa kali melanggar perintah Allah? Berapa kali? Tuh, berapa kali kita melanggar aturan Allah? Pak, berapa kali kita melanggar aturan Allah? Sering kali kita melanggar aturan Allah. Doa-doa kita sulit dikabulkan oleh Allah.
Nabi Adam sebagai contoh tidak mampu mendoakan orang-orang pada hari mahsyar. Datang Nabi Nuh, Nabi Nuh, kami minta tolong, rombongan kampung Sendawar bingung. Sudah jalannya ya Allah, jalannya Pak, mulai SP3, kemudian Lebak Cilong, lalu apa, Muara Lega, aduh jalannya nggak karu-karuan. Baru agak enak itu ketemu Muara Lawa ini Pak. Jalannya enak betul ya. Nah, kami bingung, minta tolong kepadamu wahai Nabi Nuh. Nabi Nuh Pak nggak bisa nolong. Apa kata Nabi Nuh? Jangankan kok nolong orang-orang kampung Sendawar, istriku sendiri dinas oleh Allah masuk neraka. Istrinya Nabi Nuh masuk neraka. Lah istrinya Paimo, Paidi, Tulwari, Purrokim, Asbian Nur, Mansur, itu gimana nasibnya? Coba, istrinya Nabi saja masuk, anaknya Kan'an juga masuk. Ya Allah, Nabi Nuh bingung ngurusi nasibnya sendiri. Nafsi, nafsi, nafsi. Coba datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak bisa nolong. Coba datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa gak bisa nolong. Coba datang kepada Nabi Isa. Apalagi Nabi Isa, Nabi yang paling miskin adalah Nabi Isa. Nabi yang tidak punya istri, tidak punya baju kecuali hanya satu, tidak punya beras, tidak punya makanan kecuali memakan dedaunan yang ada di hutan. Itu Nabi Isa. Gimana mau nolong umatnya? Coba datang kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu datang dipimpin oleh Haji Asbian Nur, ya Rasulullah, ya Habibullah, kami mohon rombongan warga dari Sendawar ini ya Allah, engkau tolong wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendengar perintian dari Pak Haji Asbian Nur, Masya Allah, Nabi Muhammad langsung bersimpuh begini di hadapan Allah. Beliau kemudian memanjatkan ummati, ummati, ummati. Nabi Muhammad disambati oleh umatnya, langsung bersimpuh di hadapan Allah, ummati, ummati, Makanya ketika kita sholawatan itu ada syafa'lana lana lana ya habibana Mas sholawat ya habibana syafa'lana lana lana ya habibana
Nabi Muhammad yang akan menolong kita nanti. Maka malam hari ini siapa saja yang mau hadir maulid ini, mengangkat tangannya bergembira, berselawat kepada Nabi Muhammad, nanti akan ditolong oleh Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Ibu-ibu mau ditolong Nabi Muhammad? Mau ditolong Nabi Muhammad? Ayo kita sama-sama bersolawat. Nama Nabi Muhammad disebut, ayo kita bersolawat. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Diba, nanti orang itu pada hari kiamat, di pada mahsyar yang saya sampaikan tadi, betapa susahnya kita, sehingga kita butuh yang namanya syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok sudah diambil telurnya ini ya. Saking senangnya dengan maulid, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu nanti jadi obat bagi yang sakit. Amin Allahumma. Terus terakhir, Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan, saya sampai jam berapa ini Ustaz Mansur? Bu, masih lanjut sampai selesai? Wes, Nabi Muhammad tadi disampaikan lahir sajidan, berarti Nabi Muhammad lahir dalam keadaan Bu, jawaban Bu. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud, Mas Bro. Wes, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan Ini tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan melalui tanda sujudnya Nabi Muhammad ketika lahir, bahwa Nabi Muhammad membawa risalah sholat 5 duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Stop, biar anak-anak stop. Bapak-bapak sholat 5 waktu apa 2 waktu? Pak, Bapak 2 waktu apa 5 waktu? Jujur aja Pak. Berapa Pak? 2, maghrib dan isya. Sudah kuduga jawaban inti seperti itu. Subuh turu tidur, asar dalam perjalanan, duhur kecapean, padahal kita ditandai dengan lahirnya Nabi Muhammad sajidan. Ada bayi di dunia lahir itu langsung sujud, hanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu pernah enggak ketika melahirkan itu melihat anaknya itu langsung sujud apa langsung diambil oleh bidannya, ditarik lalu kemudian didekapkan kepada ibunya seperti itu? Nabi Muhammad tidak, lahir dalam keadaan sujud. Maka ini risalah yang dibawa Nabi Muhammad. Umatnya ini kepingin nanti itu selamat dengan cara apa? Banyak bersujud. Ibu-ibu sholatnya 5 waktu apa enggak? Ibu-ibu sholatnya 5 waktu apa enggak? Siapa yang sholatnya 5 waktu angkat tangan. Nah, yang 5 waktu pertahankan. Yang belum 5 waktu coba usahakan sampai 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa harus sholat 5 waktu? Allah bersama Nabi Muhammad kepingin agar supaya umatnya Nabi Muhammad tidak menjadi pribadi-pribadi yang baru jadi ustadz aja baru jadi ustadz alhamdulillah. Coba hadirin rahimakumullah, dengan sholat Ustadz Mansur kita diajarkan untuk tidak menjadi pribadi sing sombong. Baru jadi RT sombong, jadi ustadz sombong, jadi pejabat sombong. Maka ayo dengan sholat wajah kita letakkan di tempat yang paling hina,
di tempat yang paling bawah sejajar dengan kaki kita. Bokongnya apa sih bahasa Indonesia bokong itu ya? Iya pantat. Burit itu kan bahasa Kutai. Ya burit itu bahasa Kutai ya Pak ya. Bokongnya lebih tinggi daripada kepalanya. Itu orang sujud. Kalau ada orang sujud kok sama antara kepala dan bokongnya, itu bukan sujud tapi deru. Deru itu apa ya, orang males gitu Pak ya, orang males. Sujud itu bokongnya harus jentit. Jentit itu apa sih Pak bahasa Indonesianya? Nungging. Oh kalau nungging aja paham. Wes. Tangannya kalau laki-laki itu sujudnya apa begini. Ini mohon maaf Pak. Jadi laki-laki itu begini, kalau perempuan itu agak ke dalam supaya susu apa sih bahasa Indonesianya susu itu. Jadi sholatnya begitu. Allahu Akbar, agak ke dalam begini supaya tidak gandul-gandul. Nah ini saya terbuka saja. Lu itu salah satu kenapa kalau perempuan sholatnya itu begini kalau sujud. Dan kalau sujud tidak perlu digosok-gosok. Allahu Akbar. Ini mamanya anu ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Gak usah. Sujud itu biasa, yang penting apa ini batu itu bahasa Indonesia apa ya? Jidat. Saya ini mohon maaf ya, tapi tak bahasa Indonesia kan. Jidat kita menempel ke tempat sujud, sudah selesai, tangannya diangkat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, Tuhanku yang maha agung. Betapa hinanya kita ketika kita sujud. Manusia nggak boleh sombong. Bahkan ketika takbir, Allahu Akbar. Orang kalau takbir itu kan macam-macam Pak, betul ya? Di sini macam-macam juga ya. Allahu Akbar. Ada yang begini. Ustaz Mansur. Sawu ada dulu. Sawu bagus. Allahu Akbar. Model kayak Mekah, bukan Kutai Barat lagi. Modelnya kayak di Mekah. Syekh Sudes. Allahu Akbar. Makmumnya di belakang. Ada yang begini. Ada yang seperti itu. Ada yang Allahu Akbar. Ada yang begini. Orang itu kalau sendiri apa begini. Terus ada yang memandang ke atas. Jadi imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia itu gini. Ada di Tenggarong, nggak tahu kalau di sini ya. Di Tenggarong ada. Ini apa? Ada Haji apa Kiai Slamet tuh. Ada. Ada orang yang sholat di rumahnya nih. Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar. Saya waktu di pondok itu macam-macam mana. Tapi kita tidak boleh menyalahkan. Biar aja Allahu Akbar. Ini tempatnya diambil semuanya wis Allahu Akbar. Ya wis biar aja. Kata-kata itu ininya nih Ustaz Mansur di sini, saya di sini. Oh, Ustaz Mansur tak injak. Ustaz Mansur ganti gini. Tuh ini sholat apa mau takraw ini? Macam-macam Bang. Makanya kita harus menghargai perbedaan. Yang nggak boleh itu kalau kita campur-campur. Allahu Akbar, nggak boleh. Sholat itu campur-campur. Woi terserah. Kalau saya biasa, Allahu Akbar biasa. Bapak saya ini anak-anak, maka gak usah diajari sholat. Anak ajak sholat, secara otomatis dia akan diajari sholat. Kalau anak langsung, kalau kamu nggak sholat, kamu masuk neraka. Anak nggak percaya. Nyatanya anak, bapak sendiri ya nggak sholat. Nah, hancur musnah.
Iya apa ya? Ajak anak ke masjid secara otomatis anak akan sholat. Begitu cara Rasulullah mengajari Said Hasan dan Husain. Ketika Rasulullah sholat, Said Hasan Husain menaiki pundak beliau. Jadi sholat itu jangan kaget kalau ada orang sholat pakai Quran terbuka itu loh. Kalau sampean ke Tenggarong ada di perumahan Arwana, pernah ya? Di situ ada Quran gede dipajang begini. Kalau hari Jumat pagi subuh itu disuruh membaca surat Sajdah sama surat Al-Insan. Di sini juga seperti itu, Ustaz Mansur? Enggak ya? Lebih baik enggak? Kenapa? Terlalu lama maksudnya Ustaz. Jadi makmumnya sampai alif lam mim. Bayangan orang yang biasa yasinan, alhamdulillah surat Al-Baqarah 5 ayat aja. Ternyata imamnya tidak. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Al-Qur'an iftara. Iki surat apa iki? Panjang kayaknya ini. Panjang kayak salah masuk masjid. Orang itu juga cepat apa juga lambat? Terawih itu cari yang cepat apa lambat sih? Cepat. Masjid Al-Iman kalau imamnya cok Allah saya yakin seluruh sendawar sholatnya di sini Pak. Masjid Islamic Center orang payu karena terlalu lama. Ayo coba orang itu suka cepat. Maka imam nggak boleh kiroah, bacaannya adalah murattal. Warattilil Qur'ana tartila. Jangan sampai kayak Muhammad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu imamnya korek, makmumnya bingung. Ini kiroat apa sholat isya ini? Maka yang sedang-sedang saja, bacaan sesuai tajwid. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Maka kita jadi umatnya Nabi Muhammad, jangan suka mengoreksi orang lain. Ada orang takbir sombong betul, tempatnya diambil semua. Biar saja, dia punya guru, biar aja. Boleh jadi dia mengikuti gurunya. Kita nggak boleh mengoreksi orang itu, biar saja. Pokoknya kalau dia mau mengambil tempat kita, ya kita inggati. Inggati itu apa ya bahasa Indonesia? Kita pindah. Enggak jadi sholat benar. Macam-macam. Itu Indonesia majemuk. Kalau orang Bugis itu kalau zal akan dibaca sih. Saya sering di Teluk Dalam, Tenggarong seberang itu mayoritas Bugis Pak. Kami itu kalau dipanggil Pak Ustaz, tolong bacakan doa selamat ya Pak Ustaz. Zal jadi S. Kalau ada imam begini, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira orang mana ini? Banjar. Orang Banjar begitu. Ya, kalau orang Jawa mudah diingati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu jelas orang Jawa Pak. Tulungagung, Trenggalek, Kediri, tak terusnya. Gampang gitu. Tapi ini logat, jangan salahkan. Logat masing-masing. Di setiap desa, setiap negara, setiap daerah punya tradisi masing-masing. Kalau maulidan orang Bugis mesti ada telurnya. Orang Bugis, apa orang Bugis di sini? Sulawesi Selatan ada? Mereka luar biasa semangat ya. Kalau ada orang Banjar itu ada istilah Ba'ayun, maulid rame di rumah-rumah mengadakan maulid Pak. Kalau orang Jawa tidak ada apa-apanya, ya pokoknya maulidan, baca tiba, selesai, amin-amin, makan, dah selesai Pak. Nggak ada di sini, saya nggak pernah menemukan di daerah saya seperti itu. Maka di setiap daerah punya tradisi masing-masing.
Nabi Muhammad contohnya sajidan, lahir dalam keadaan sujud, maka umatnya ayo sholat 5 waktu. Baik, katanya bapak-bapak jawab dengan tegas, jangan gemetar dan jangan takut. Saya juga makhluk seperti anda semuanya. Bapak-bapak setelah maulid siap sholat 5 waktu? Bapak-bapak siap sholat 5 waktu? Alhamdulillah. Sekarang anak-anak diam, jangan ada yang ngomong. Mak, ibu-ibu jawab, jangan sampai kalah dengan bapak-bapak. Meskipun sampean itu lemes tapi mampu membuat kencang. Ya oke? Ibu-ibu siap sholat 5 waktu? Ibu-ibu seperti itu. Anak-anak siap sholat dan 5 waktu ya? Mantap nih. Harusnya dikasih hadiah ini Ustaz Mansur ya. Harus semangat ini. Wes, hadirin walau hadirat sajidan. Yang kedua, bekal hidup kita. Yang kedua, pertama sajidan, pokok rajin sholat, insya Allah rezeki lancar. Yang kedua, syakiron. Nabi Muhammad lahir itu langsung bersyukur kepada Allah karena dilahirkan rahmatan lil. Nabi Muhammad itu bukan hanya umat Islam saja. Setan itu juga umatnya, iblis juga umatnya, orang non-muslim juga umatnya Nabi Muhammad, orang Yahudi juga umatnya Nabi Muhammad. Rajin sholat umatnya Nabi Muhammad, bertato tidak mau sholat, membunuh orang itu juga termasuk umatnya Nabi Muhammad. Jadi bukan hanya yang pakai jilbab, bukan. Namanya rahmatan lil alamin ya semuanya, mau Bugis, mau Batak, mau Kutai, mau Jawa, mau Zimbabwe, Kamerun, Brazil, India, Syahrukan, itu semuanya umatnya Nabi rahmatan lil alamin. Kita juga seperti itu. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, ayo pandai-pandai kita menjadi hamba yang bersyukur. Alhamdulillah bisa hadir dalam maulid, kita bersyukur kepada Allah. Allah kalau disyukuri, diucapi terima kasih, Allah pasti akan menambahkan rezeki, Allah akan tambahkan nih. Nah, bentuk syukurnya kalau badannya sehat, ibu-ibu sehat semua, hidungnya lengkap, lubangnya lengkap. Kalau ada sesuatu yang berat di sini, ibu-ibu bisa. Itu apa namanya? Itu namanya. Alhamdulillah yang keluar itu ingus, bukan biji nangka. Alhamdulillah toh. Saya bersyukur. Hidung kita diletakkan oleh Allah dalam posisi seperti ini, menghadap ke bawah. Alhamdulillah. Coba kalau menghadap ke atas, kalau kena hujan kayak apa? Mata kita alhamdulillah dua, Pak. Allah lengkapi dengan alis. Ini namanya apa, Pak? Alis itu ibu-ibu biasanya sudah dikasih alis sama Allah indah-indah, kurang indah, kurang hebat. Saya disuruh. Ya, bentar lagi. Ibu-ibu punya alis, ditambahi alisnya dikerik habis. Ya Pak ya. Nah, itu nikmat Allah. Punya ikut bahasa Indonesia apa? Bulu mata kurang indah, niru Syahrini. Akhirnya bulu matanya dipasang di sini melentik kayak Syahrini. Kalau sudah tidak ada, terakhir rambutan muara lengkap diambil ditaruh di sini. Kepingin tampil cantik. Sing penting kita syukur apapun keadaannya. Istrinya gembrot, maaf, alhamdulillah. Istrinya kerempeng, alhamdulillah. Nah, kalau semakin gendut ya enak, bapaknya itu loh, ya empuk malahan ya. Nah itu semua pokoknya disyukuri, apapun itu disyukuri, insya Allah ditambahkan rezeki. Yang terakhir, kunci sukses dalam kehidupan kita berakhlak yang kita ambil dari Rasulullah adalah beliau selalu mengucapkan alhamdulillah. Artinya kata-kata alhamdulillah sebagai bentuk terima kasih kita. Diberi sesuatu sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah, tidak diberi pun alhamdulillah. Yes, malam hari ini
pengajian kita akan segera berakhir. Alhamdulillah. Sopan kalau udah mau berakhir, wes kita sama-sama beristighfar sebagai bentuk konsekuensi. Jangan-jangan kita banyak salah, jangan-jangan kita banyak dosa. Ayo kita istighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Dengan istighfar mudah-mudahan Allah hilangkan seluruh kesalahan-kesalahan kita. Dengan beristighfar mudah-mudahan Allah hilangkan kebencian di antara kita. Dengan begitu kita menjadi bersaudara tanpa memandang suku, tanpa memandang status. Mudah-mudahan kita bersama-sama kumpul di halaman Masjid Al-Iman juga akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang kita cintai, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang punya hajat segera dikabulkan oleh Allah hajat-hajatnya. Yang masih tercerai berai mudah-mudahan disatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya dosa, yang punya salah, yang punya khilaf mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Ibu dan bapak hadirin rahimakumullah, para sepuh, para kiai, suatu CNU, Bayi Selamat dan semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan suatu hari saya ada di Melak, ada di Kutai Barat, mudah-mudahan saya tetap masih dianggap sebagai saudara dan bisa berkumpul dan ngopi bareng bersama Kiai Haji Ustadz Mansur Al-Jawi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita bertemu di sini, bertemu pula di surga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.